menulis kitab ini dari guru-guru saya. Hadis 370 an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sami'a mendengar jalabata teriakan, suara gaduh atau suara teriakan khasmin orang yang bertengkar bibabi di pintu hujratihi, hujrah Nabi. Hujrah itu ruang tamu kalau zaman sekarang. Fa kharaja, maka Nabi keluar ilaihim kepada mereka para sahabat. Faqala, lalu beliau bersabda, ala ketahuilah, innama sesungguhnya tiada lain, ana basyarun, saya adalah manusia, mithlukum seperti kalian. Wa innama, dan sesungguhnya tiada lain, ya'tini datang kepada saya, al-khasam, orang yang bertengkar. Fala'alla, maka barangkali, ba'dakum, sebagian kalian, ayyakuna, bahwasanya adalah dia, ablagha, lebih dahsyat, maksudnya lebih cerdas di dalam menyampaikan hujjahnya, min ba'din, daripada sebagian yang lain. Fa'ahsibu, maka saya menyangka, annahu shadiq, bahwasanya dia yang benar. Fa'aqdi, maka saya memenangkan, lahu, untuk dia, dimenangkan dalam peradilan tadi. Faman, maka barang siapa yang qadaitu, aku memenangkan, lahu, untuk dirinya, bihaqqi muslimin, terhadap haknya seorang muslim yang lain, fa innama hiya, maka tiada lain barang itu adalah qit'atun, sepotong, minan nari, dari api neraka. Falyahmilha, maka hendaklah dia membawanya, au yadharha, atau dia meninggalkannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, kalau ada dua orang muslim bertengkar, kemudian datang kepada hakim, maka hendaklah hakim memberikan keputusan yang adil sesuai dengan perkara yang zahir bagi dia. Ini A sama B bertengkar rebutan tanah warisan misalnya. Maka si hakim mendengarkan apa ucapan A, apa ucapan B. Jangan memberikan keputusan kecuali sudah mendengar dari kedua belah pihak. Kalau setelah mendengar dari kedua belah pihak, kemudian dari penjelasan keduanya tampak ternyata yang benar adalah A, maka dia menangkan yang A. Kalau dari penjelasan keduanya tampak bahwasanya yang benar adalah B, maka dia menangkan B. Itulah yang adil dalam hal hukum seperti itu. Dia memenangkan yang kelihatannya benar. Meskipun yang kelihatannya benar bisa jadi ternyata dia tidak benar. Dia bohong. Tapi karena pinter memutar kata, akhirnya dia seolah-olah benar. Nah, hakim cuma memberikan keputusan sesuai yang zahir saja. Adapun isi hati apakah jujur atau tidak, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis ini menjelaskan bahwa seandainya si A ini karena pinter ngomong, akhirnya dimenangkan oleh hakim. Padahal sebenarnya tanah warisan tadi miliknya si B, bukan miliknya si A. Maka meskipun si A dimenangkan, tapi seolah-olah dia itu mengambil bagian dari api neraka. Karena itu dari hadis ini para ulama mengambil satu kesimpulan bahwa keputusan hakim itu tidak akan mengubah hakikat hukum di hadapan Allah. Ini tanah ini milik siapa? Miliknya A. Tapi karena A nggak bisa ngomong, dia kalah. Yang dimenangkan si B. Apakah berarti tanah itu betul-betul menjadi halal milik B? Nah, tanah ini tetap di mata Allah Ta'ala tetap miliknya A. Adapun keputusan hakim, hakim hanya memberikan keputusan sesuai yang zahir, yang tampak. Dia tidak harus melihat isi hatinya orang yang berperkara tadi. Karena isi hati itu nggak tampak.
Yang mengetahui isi hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hakim cukup memberikan keputusan sesuai yang tampak bagi dia. Itulah yang dimaksud oleh kaidah para ulama, hukmul hakim la yuhillu haraman. Keputusan seorang hakim tidak menyebabkan menjadi halal sesuatu yang asalnya haram. Ini tanah warisan milik A, direbut B. B dimenangkan karena dia pintar ngomong. Apakah ketika dia dimenangkan berarti tanahnya jadi halal untuk dia? Enggak, tetap haram. Makanya Rasulullah mengingatkan, ya, kamu silahkan, kamu bawa tanah itu silahkan, kamu tinggalkan ya silahkan. Kalau kamu nekat kamu bawa tanah itu, padahal kamu tahu bahwa kamu sebenarnya tidak berhak, sama dengan kamu merebut api neraka. Maka besok akan menjadi neraka bagi dia. Kita lanjutkan hadis 371. Wa an Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala kataba telah menulis abi bapakku. Au qala atau dia mengatakan katabtu lahu, saya menuliskan untuk bapakku. Menulis untuk siapa? Ila benihi, kepada putranya yang lain, yaitu yang bernama Ubaidillah ibni Abi Bakrah. Wahwa sementara Ubaidullah tadi qadin, seorang hakim di Sijistan, di negara Sijistan. Apa isi suratnya? Allah tahkum, janganlah kamu memberikan keputusan hukum bainatsnain di antara dua orang, wa anta ghadban, dalam keadaan kamu marah. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya mendengar Rasul bersabda, la yahkum, janganlah memberikan keputusan hukum ahadun, seseorang, bainatsnaini di antara dua orang, wa huwa ghadban, dalam keadaan marah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la yaqdiyanna, betul-betul janganlah menetapkan hukum, hakamun, seorang hakim, bainatsnaini di antara dua orang, wa huwa ghadban, dalam keadaan dia marah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang hakim kalau sedang marah, maka hendaklah dia menghentikan peradilannya, pengadilannya, dihentikan. Saya lagi marah, nanti dilanjutkan nanti. Kalau marah saya sudah redam. Kenapa? Karena orang marah itu mikirnya itu nggak sempurna. Makanya para ulama mengatakan al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadamah. Marah itu awal mulanya adalah gila, akhir-akhirnya adalah menyesal. Ada orang marah sama istrinya, ambil gelas, dilempar, pecah. Itu kan gila itu. Apa salahnya gelas kok kamu lempar? Wah, istri saya mangkeli. Loh, kan yang mangkeli istri, bukan gelas. Nah, kok malah gelas dilempar? Gendeng berarti. Gila itu. Jadi banyak orang gila tapi nggak sadar, Pak. Orang malah marah mecah piring itu gila nggak sadar. Marah nendang pintu, gila nggak sadar. Marah kemudian geblak dia apa? Pintu kamar, jeder. Itu gila nggak sadar. Kemudian orang marah itu akhirnya adalah menyesal. Habis piringnya pecah, gelasnya pecah, sore-sore mau bikin kopi, lah rane gelas. Nyesal sendiri, kenapa tadi saya pecah. Akhirnya harus beli. Beli di mana? Nggak tahu karena nggak pernah beli gelas. Akhirnya minta tolong sama istrinya. Ju bojo tolong tukoke gelas. Padahal mau sing pecah kowe dhewe. Akhirnya malu sendiri. Marah sama istri pagi-pagi mecah gelas, sore-sore minta tolong merengek-rengek dibuatkan kopi. Menyesal. Dulu ada orang memperbaiki apa itu kompor listrik, diperbaiki sini nggak bisa, sono nggak bisa. Wah, akhirnya marah dia karena marah dikencingi itu, Pak. Nah, ini kompor nggak punya salah dikencingi.
Pas dia kencingi ternyata dia lupa belum nyabut stop kontaknya itu. Maka kesetrum sak titik-titiknya kesetrum. Nah itu nyesel sendiri gitu Pak. Nah, itu orang gila kayak gitu. Ongkong-ongkong dikencingi. Nah itu justru apa? Menunjukkan kegilaan dia seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan jangan memberikan keputusan hukum kalau sedang marah. Meskipun Nabi hanya mengatakan marah. Tapi para ulama mengatakan semua perkara yang menyebabkan otak ini nggak bisa mikir sempurna, maka tidak boleh memberikan keputusan hukum. Misalnya lagi sangat sedih, nah itu mikirnya nggak bisa sempurna. Lagi sangat gembira, sama juga mikirnya nggak sempurna. Lagi sangat lapar, lagi kekenyangan sampai ngantuk, semuanya nggak boleh. Pokoknya yang menyebabkan mikirnya nggak normal, nggak boleh menetapkan hukum. Jadi kalau seorang hakim misalnya malam-malam dia ngelembur urusan, akhirnya tidak tidur. Pagi harinya ada urusan dia suruh memberikan keputusan, tapi angop-angop wae. Nah, maka nggak boleh dia kasih keputusan. Semuanya suruh pulang. Pulang dulu. Saya tadi malam begadang, maka pagi ini saya akan tidur dulu. Nanti habis duhur silahkan datang lagi. Saya akan duduk di persidangan. Nah, semestinya begitu. Tidak boleh memaksakan diri untuk memberikan keputusan, padahal mikirnya lagi tidak sempurna. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Rasulullah pernah memberikan keputusan hukum dalam keadaan Nabi marah? Karena dua orang berperkara, salah satunya menolak sabda Nabi. Nabi marah. Akhirnya dikasih oleh Nabi keputusan hukum yang lain. Nah ini Nabi kok marah memberikan keputusan hukum gimana? Nah, maka jawabnya adalah Nabi berbeda dengan orang lain. Nabi meskipun marah, meskipun tidak marah, tetap yang keluar dari mulutnya sesuatu kebenaran tidak akan berubah. Tapi kalau kita nggak begitu. Kita marah seringkali ucapannya nggak terkontrol. Kalau Nabi enggak. Maka hukum khusus bagi Nabi tidak masalah beliau ketika marah memberikan keputusan hukum. Kita lanjutkan 372 wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala maukah unabbiukum aku kabarkan kepada kalian bi akbaril kabair dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Qalahu thalathan Nabi mengulangi 3 kali. Qulna kami mengatakan bala ya Rasulullah wahai Rasulullah. Qala beliau mengatakan al-isyraku billah yaitu syirik kepada Allah. Wa uququl walidain dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian dan adalah beliau duduk bersandar. Fajalasa lalu beliau duduk tanpa bersandar. Faqala lalu beliau mengatakan, ala ketahuilah wa qaulu zur ucapan dusta wa syahadatu zur dan persaksian dusta. Fama zala yukarriruha maka tidak henti-hentinya beliau mengulang-ulang ucapan tadi hatta qulna sehingga kami berkata laitahu sakata alangkah baiknya kalau Nabi diam tidak mengulang-ulang ucapan. Maksudnya kenapa? Kasihan sama Nabi, mengulang terus sampai nanti kelelahan. Jadi para sahabat itu saking cintanya sama Nabi, kalau melihat Nabi marah sampai mengulang-ulang ucapan itu mereka juga ikut susah. Sehingga mereka berharap, wah mudah-mudahan Nabi nggak marah lagi supaya kita juga nyaman sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadis ini menunjukkan bahwa ternyata saksi dusta itu termasuk dosa besar sama dengan syirik. Ternyata saksi dusta itu sama dengan dosa besar seperti durhaka kepada orang tua. Ada pembunuhan, kasus Sambo atau yang lain, pokoknya pembunuhan. Nah, kemudian menjadi saksi, tapi saksi dusta. Nah, ingat itu. Saksi dusta itu bukan masalah sepele, itu masalah besar di hadapan Allah. Sama dengan syirik, sama. Maksudnya sama-sama dosa besar. Maka orang-orang yang dusta, terutama dalam persidangan, itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan satu hadis lagi, 373.
Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Law kalau yu'tan nasu manusia diberi bidakwahum dengan sebab dakwaan mereka. Ladda'a sungguh akan mendakwa nasun para manusia dima arijalin darahnya orang-orang wa amwalahum dan harta-harta orang-orang. Walakin akan tetapi al-yamin sumpah itu alal mudda'a alaih bagi orang yang terdakwa." Maksud hadis ini gini, kalau ada orang mendakwakan sesuatu langsung dipercaya, itu merugikan banyak orang. Kenapa? Misalnya nih, Abu Zaidan lagi ngajar pakai laptop, tiba-tiba ada orang datang mengatakan, ini laptop milik saya, dimaling oleh Abu Zaidan. Nah, kalau ucapan gitu langsung dipercaya, laptop langsung diberikan kepada dia, ya keenakan nanti orang-orang. Banyak orang yang akan mendakwa seperti itu. Nah, maka dalam Islam dakwaan nggak diterima. Dakwaan apa? Tidak diterima. Kecuali membawa bukti. Mana dua orang saksi yang menunjukkan bahwa laptop ini memang milik kamu. Kalau ada dua saksi bersaksi, demi Allah, ini laptop miliknya orang ini, dimaling oleh Abu Zaidan. Kalau ada dua saksi, maka laptop ini berhak diambil oleh orang tadi. Tapi kalau dia tidak bisa membawa bukti, nggak ada dua saksi menunjukkan hal itu, maka dia tidak diterima dakwaannya. Kalau ternyata dia tidak punya saksi, saya nggak punya saksi, tapi betul-betul ini laptop milik saya. Abu Zaidan maling itu. Maka saya cukup untuk al-yamin, bersumpah. Saya cukup mengatakan, demi Allah ini laptop milik saya tidak maling. Ini laptop sejak saya beli sampai hari ini ya berada di tangan saya. Tidak berada di tangan siapa-siapa. Maka kalau ada yang mendakwakan bahwa ini milik dia, mungkin dia salah. Dikira laptopnya seperti ini, tapi ternyata bukan yang ini. Cukup saya untuk apa? Bersumpah. Saya tidak perlu bawa dua saksi. Kenapa? Karena saya sudah posisinya kuat. Yaitu laptop sudah di tangan saya. Berarti kan posisi saya kuat. Maka karena posisi saya kuat, saya cukup menyampaikan sumpah. Adapun dia posisinya lemah, karena laptop tidak di tangan dia, maka dia wajib membawakan dua orang saksi. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.